Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 24 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajak kami agar dapat mengerti firman-Mu, menghidupkannya, serta menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Christine Vika. Kepada Saudari Vika, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Bacaan renungan malam kita tanggal 24 Oktober tahun 2025 berjudul Satu Hubungan yang Permanen. Ayat inti diambil dari Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Dalam pengalaman kita tidak dapat mengabaikan bantuan yang menyanggupkan kita untuk memulai lebih dulu. Berkat-berkat yang diterima di bawah hujan awal sangat kita butuhkan sampai akhir. Namun, berkat-berkat ini saja tidak akan cukup. Meskipun kita menghargai berkat hujan awal, di sisi lain kita tidak boleh melupakan fakta bahwa tanpa hujan akhir untuk mengisi bulir-bulir dan mematangkan biji-bijian, panen tidak akan siap untuk disabit dan jerih payah penabur akan sia-sia. Kasih karunia ilahi dibutuhkan di awal, kasih karunia ilahi di setiap langkah kemajuan, dan hanya kasih karunia ilahi yang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tidak ada tempat bagi kita untuk berhenti dalam sikap ceroboh. Kita tidak boleh melupakan peringatan Kristus. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Lukas 21 ayat 36. Hubungan dengan kehendak ilahi setiap saat sangat penting bagi kemajuan kita. Kita mungkin telah memiliki sedikit roh Allah, tetapi melalui doa dan iman, kita harus terus mencari lebih banyak lagi Roh Kudus. Upaya kita tidak akan pernah berhenti. Jika kita tidak maju, jika kita tidak menempatkan diri dalam sikap untuk menerima hujan awal dan hujan akhir, kita akan kehilangan jiwa kita dan tanggung jawab akan berada di pundak kita sendiri. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Zakaria 10 ayat 1. Jangan merasa puas bahwa hujan akan turun seperti biasa sepanjang musim. Mintalah hujan itu. Pertumbuhan dan kesempurnaan benih tidak bergantung pada petani. Hanya Allah yang dapat mematangkan panen. Namun, kerjasama manusia dibutuhkan. Pekerjaan Allah bagi kita menuntut tindakan pikiran kita, penerapan iman kita. Kita harus mencari kebaikannya dengan sepenuh hati agar hujan kasih karunia datang kepada kita.
kita hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menempatkan diri kita dalam saluran berkat. Kristus telah berfirman, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Pertemuan-pertemuan gereja seperti dalam pertemuan perkemahan, pertemuan jemaat gereja asal, dan semua kesempatan di mana terdapat kerja keras pribadi bagi jiwa-jiwa dalam kesempatan yang ditetapkan Allah untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Dikutip dari The Review and Herald, 2 Maret 1897. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Vika. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ayat inti renungan malam ini terdapat di dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat ini adalah pengantar perumpamaan Yesus tentang hakim yang lalim dan janda yang tekun, yang menunjukkan pentingnya ketekunan dalam doa dan iman. Tentang hal ini telah kita dengarkan pada renungan malam hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu atau bosan. Hal ini menekankan pentingnya hubungan yang terus-menerus dengan Allah melalui doa, bukan hubungan sesaat atau emosional, melainkan hubungan yang permanen, tidak terputus, dan bertumbuh serta berbuah. Bagaimana kita memelihara hubungan yang permanen atau tetap dengan Allah? Roh Nubuat di dalam Loma Linda Messages, halaman 323, paragraf 1 berkata, melalui berjaga-jaga penuh dan doa, mereka harus memelihara hubungan yang demikian dengan Allah, agar mereka dapat menjadi terang dunia, dan agar prasangka dapat disingkirkan dari mereka yang melihat langkah tetap mereka, dan mendengar ajaran mereka mengenai firman Allah. Sebagai hasil dari pengaruh dan ajaran mereka, banyak orang akan dengan sukacita menerima kebenaran masa kini. Mengapa umat-umat Allah sering gagal memiliki hubungan yang tetap dengan Allah? Umat-umat Allah sering gagal karena kehilangan iman dan pengharapan. Alkitab di dalam Lukas 18 ayat 8, Ibrani 11 ayat 6, dan juga Lukas 11 ayat 9 berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Iman bukan hanya percaya bahwa Allah mampu, tetapi juga percaya bahwa waktu dan caranya Allah selalu terbaik. Hal lain yang membuat hubungan kita sering gagal dengan Allah adalah kita tidak memperhatikan sikap hati dalam doa. Allah tidak hanya melihat kata-kata doa kita, tetapi juga motif dan kerendahan hati di baliknya. Dalam banyak perumpamaan Yesus menegur doa yang sombong dan memuji doa yang rendah hati. Alkitab lebih lanjut berkata di dalam Lukas 18 ayat 13 dan Mazmur 51 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Korban sembelihan kepada Allah
ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hubungan yang tulus dengan Allah tumbuh dari hati yang mau belajar, mau berubah, dan berserah kepadanya. Dalam renungan malam ini, menjelaskan kepada kita bahwa hubungan dengan Allah seperti tanaman yang membutuhkan hujan awal dan hujan akhir. Demikian juga kita memerlukan roh hujan awal di tengah dan roh hujan akhir perjalanan iman kita. Kita sudah dapat mengerti bahwa Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, disebutkan sebagai hujan awal yang memberikan kuasa kepada murid-murid untuk mengabarkan kematian dan kebangkitan Yesus dengan semangat yang berapi-api, sehingga banyak orang yang bertobat dan dibaptis. Roh Yesus yang sama dicurahkan kepada kita untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat di zaman sekarang ini. Kita harus tetap berdoa, sebab doa menjadi saluran yang menjaga hubungan itu tetap hidup. Saat kita berdoa, kita membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Melalui doa, iman, dan penyerahan diri yang terus-menerus diperbaharui, Roh Kudus bekerja mematangkan karakter kita, sehingga kita siap bagi panen jiwa-jiwa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita memerlukan Roh Yesus agar hubungan kita tetap dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Renungan malam ini di dalam Ye Shall Receive Power, halaman 306, paragraf 5 berkata, kita hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menempatkan diri kita dalam saluran berkat. Kristus telah berfirman, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Pertemuan-pertemuan gereja seperti dalam pertemuan perkemahan, pertemuan jemaat gereja asal, dan semua kesempatan di mana terdapat kerja keras pribadi bagi jiwa-jiwa adalah kesempatan yang ditetapkan Allah untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal melambangkan awal pertobatan dan kelahiran baru, awal hubungan dengan Allah. Hujan akhir melambangkan pemurnian dan penyempurnaan iman menjelang penuaian besar, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir berbicara tentang pemeliharaan dan pembentukan karakter, agar iman kita matang dan berbuah. Yakobus 5 ayat 7-8 berkata, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami memohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami tetap terhubung dengan Bapa. Hidup dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan hidup dan karakter Yesus, sehingga kami bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.